Itu ya Mas Raffi? Iya dok. Halo? Matur nuwun dok. Sudah ada. Selamat siang Dokter Anggoro. Selamat siang dok. Masih di mute kayaknya. Halo, apakah bisa Apa kabar? didengarkan suara saya? Bisa dok. Baik dok, terima kasih. Saya belum lihat. Dokter Nahar belum ngasih materi ya dok? Dokter Nahar kebetulan ini kita hubungi nggak bisa dok. Nanti mungkin kita jadwalkan sendiri untuk kuliahnya. Ya mungkin sinyalnya tidak bagus, saya ini sembunyi aja ya. Ada di mana ini Dokter Anggoro? Apakah slide-nya sudah bisa? Bisa, silakan. Gimana? Nanti kemudian langsung diskusi. Langsung diskusi ya dengan mahasiswa. Silakan. Maaf, saya masang ini dulu headset. Ya, bisa kita mulai ya dok ya? Ya bisa dok. Silakan Dokter Anggoro. Jadi terima kasih. Ini mungkin waktunya sedikit ya, hanya sekitar 20 menit. Jadi saya akan lebih cepat karena mungkin kalau di layar terlalu lama capek juga ya. Jadi saya membawakan materi dari Dr. Irsad. Kebetulan kita sama-sama di satu divisi di Cardiovascular Disease Prevention and Rehabilitation. Jadi ini memang sudah menjadi salah satu cabang ilmu yang kita pelajari di bidang kardiologi. Jadi kalau prevensi itu prinsipnya adalah suatu aksi yang terencana. Tidak hanya di tingkat individual, tetapi juga di tingkat masyarakat atau publik. Ini yang membedakan dengan kardiovaskuler terapeutik atau yang lain ya, yang dimana kita lebih bermain ke arah individu. Setiap pasien itu unik. Tapi kalau prevensi kita tidak hanya di individu, tetapi kita bisa intervensi di masyarakat. Ya. Kemudian tujuannya adalah satu untuk menghapus, menghilangkan atau meminimalkan efek dari penyakit kardiovaskuler dan disabilitas yang disebabkan karena penyakit ini. Ya. Dan kita membuat suatu program yang berdasarkan prinsip-prinsip epidemiologi dan berbasis bukti, sehingga ini berkembang ilmu atau berkembang suatu divisi prevensi. Ya, karena semuanya harus ada dasar epidemiologinya, ada dasar dasar prioritasnya dan dasar bukti-bukti yang ada, sehingga impact yang diharapkan adalah meminimalkan, menghilangkan atau bahkan menghapuskan CVD dan disabilitas. Ya. Nah, CVD itu sendiri kita katakan cardiovascular disease ini basisnya adalah suatu proses yang kita namakan aterosklerosis atau penimbunan plak di dalam pembuluh darah, ya, baik dalam pembuluh darah koroner, pembuluh darah di cerebrovaskuler, atau pembuluh darah di perifer, arteria periferal. Sehingga sekarang yang namanya CVD itu tidak hanya jantung, tetapi juga ke arah saraf atau yang kita namakan stroke, dan ke arah penyakit vaskuler perifer atau yang sering kita namakan peripheral artery disease atau PAD. Jadi ini yang
merupakan kelompok penyakit-penyakit yang kita sebut atherosclerosis cardiovascular disease. Prevalensinya sudah cukup tinggi dan mortalitasnya juga tinggi. Nah, ini mungkin slide lama ya. Ini adalah faktor-faktor risiko berdasarkan evidence base yang sudah terbukti dan diadopsi di seluruh dunia bahwa inilah faktor risiko utama terjadinya ASCVD atau atherosclerosis cardiovascular disease yang mungkin sudah diaplikasikan juga ya di Indonesia dan sudah diadopsi beberapa program oleh kementerian terkait seperti merokok, baik current maupun former, kemudian diabetes, hipertensi. Jadi kalau di bidang CVD prevention ini, diabetes dan hipertensi itu bukan penyakit ya, tetapi suatu faktor risiko untuk nanti mengalami CVD, sehingga kita tidak hanya mengobati diabetesnya atau hipertensinya saja, tetapi kita juga harus mencari faktor-faktor yang lain di luar dua kondisi itu. Kemudian abdominal obesity kan, sehingga kalau kita lihat beberapa program tentang obesitas ini sangat banyak. Kemudian psikososial, ini yang mungkin masih kontroversi, bagaimana cara mengukur faktor psikososial ini sehingga dia bisa menjadi intervensi yang efektif terhadap faktor-faktor ini. Kemudian makanan yang mengandung serat, yaitu vegetable and fruit, dan exercise. Ya. Inilah faktor-faktor utama yang menjadi faktor risiko terjadinya ASCVD. Sedangkan yang lain adalah biokimia atau pemeriksaan biomarker. Sejauh ini memang hanya kolesterol, terutama kolesterol total dan turunan-turunan kolesterol seperti ApoB atau ApoA1. Seperti kita ketahui, ApoB ini adalah komponen apolipoprotein yang ada di dalam beredar di dalam darah bersama-sama dengan kelompok kolesterol. Adanya ApoB yang berlebihan ini menunjukkan bahwa kolesterol itu, terutama LDL, dia mudah sekali untuk masuk ke subintima dari pembuluh darah. Sedangkan adanya ApoA1, dia relatif resisten terhadap masuknya kolesterol ke dalam pembuluh darah, sehingga adanya ApoA1 yang tinggi ini dikatakan protektif terhadap atherosclerosis cardiovascular disease. Sehingga ada istilah kalau ApoB dan ApoA1-nya tinggi, maka dia risikonya akan lebih tinggi untuk mengalami atherosclerosis cardiovascular disease. Nah, kalau ApoB ini banyak sekali di LDL, maka kalau ApoA1 banyak sekali di HDL. Sehingga itulah kenapa LDL adalah kolesterol yang kurang baik, sedangkan HDL adalah kolesterol yang protektif. Ini mungkin suatu kurva yang menunjukkan linearitas antara jumlah rokok, kemudian rasio ApoB dan ApoA1 terhadap kejadian ASCVD. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mempunyai faktor risiko yang tunggal, mungkin merokok saja, diabetes saja atau hipertensi saja, maka mungkin risikonya tinggi, tetapi akan lebih tinggi lagi kalau tiga-tiganya atau mungkin empat-empatnya ada. Ditambah lagi obes, ditambah lagi apa. Jadi semakin tambah multiple risk factor-nya, maka semakin besar risiko mengalami ASCVD. Ya. Sehingga kadang-kadang ini yang sering menyebabkan beberapa kondisi ya, seperti umpamanya orang merokok saja, tetapi tidak diabetes, tidak hipertensi, ApoB dan ApoA1-nya baik, mungkin risikonya dia mengalami ASCVD hanya sekitar 2,5. Tetapi pasiennya diabetes, hipertensi, ApoB tinggi, mungkin dia akan mengalami 15 kali odds ratio-nya, padahal dia tidak merokok. Jadi ini yang sering kita harus hati-hati menginterpretasi multiple risk factor dengan single risk factor. Ya kan? Jadi jangan sampai seakan-akan merokok itu dia risikonya lebih sedikit ya kan daripada yang tidak merokok, tetapi dia mengalami multiple risk factor yang lain. Ya, kita harus meletakkan masalah secara proporsional. Nah, ini kemudian kalau
Di adjusted itu juga seperti itu. Kalau kita lihat odds ratio yang di adjusted dengan beberapa faktor yang lain, apabila kita melakukan atau penghentian rokok, kemudian memperbanyak asupan fruit and vegetable, meningkatkan exercise, maka akan terjadi penurunan risiko mengalami ASCVD. Jadi inilah yang sebagai evidence base bahwa memang intervensi untuk tadi kampanye-kampanye hidup sehat itu ada buktinya bahwa dia memang bisa menurunkan penyakit kejadian ASCVD. Karena kita tahu sekarang penyakit ASCVD ini menguras perbendaharaan negara karena obat-obatannya yang long term, jangka lama dan relatif mahal. Sehingga intervensi prevensi seperti ini diharapkan bisa mengurangi ASCVD dan mengurangi beban untuk pembiayaan penyakit-penyakit kardiovaskuler ya, terutama di usia muda. Ini risk factor yang sudah terbukti nanti ya. Oke, sekarang ini dulu. Jadi yang dimaksud ASCVD itu adalah tadi penyakit-penyakit aterosklerosis yang ada di koroner ataupun yang non koroner seperti di saraf ya, bisa stroke, bisa TIA, bisa penyakit arteria perifer termasuk aneurisma abdominal, itu masuk dalam penyakit-penyakit ASCVD. Kemudian diabetes mellitus juga dianggap ekuivalen. Jadi karena apa? Karena pasien diabetes mellitus itu terutama yang tidak terkontrol gulanya, terutama yang mengalami mikroalbuminuria atau sudah mengalami organ damage, itu pada prinsipnya adalah sudah terjadi ASCVD, sehingga sering kita katakan ekuivalen ya. Kemudian pasien dengan CKD juga begitu, pada prinsipnya CKD yang estimated GFR-nya sudah kurang dari 60, ini juga merupakan ekuivalen adanya penyakit jantung koroner atau ASCVD. Ini yang tadi sudah kita sampaikan, di tempat lain juga sama. Nah, program-programnya apa? Karena kita sudah ada evidence base, maka yang pertama prevensi itu ada primordial. Primordial itu salah satunya adalah menyasar mahasiswa ya. Jadi prevensi pada waktu individu atau kelompok komunitas itu masih sehat. Jangan sampai dia terjadi hipertensi atau terjadi obesity, atau jangan sampai dia merokok, jangan sampai dia makan yang rendah serat. Jadi bagaimana caranya untuk memprevensi terhadap kemungkinan terpapar faktor risiko, itu namanya prevensi primordial. Contohnya kampanye anti rokok pada mahasiswa itu kan, kemudian kampus bebas merokok. Jadi kalau mahasiswa masuk kampus nggak boleh merokok ya, kalau mau merokok ya di luar kampus dulu gitu ya. Jadi contohnya prevensi primordial. Gitu ya Dok ya. Atau obesitas gitu ya, kalau mau masuk kampus ya ikat pinggangnya diperketat biar nggak obes, nanti keluar kampus dikendorkan lagi biar obesnya kelihatan, itu juga bisa. Atau mau foto ya kan, ikat pinggangnya biar kelihatan fotogenik ya kan. Jadi itu prevensi primordial. Ya, ini susah juga ya prevensi primordial ini. Ya, jadi pada kadang-kadang kita di kardiologi ya prevensi itu lebih sulit daripada mengobati ya. Kalau pasien sudah sakit dikasih obat dia akan taat pada kita ya. Tapi kalau yang sehat dikasih nasihat ya kadang-kadang tidak taat. Ya. Kemudian prevensi yang primer. Prevensi primer itu tadi yang sudah ada faktor risiko, yang sudah obes, yang merokok, kemudian yang hipertensi, yang diabetes, kemudian yang sedentary lifestyle, jarang aktivitas fisik, itu kita beri prevensi primer. Jangan sampai dia mengalami penyakit jantung, koroner atau ASCVD yang lain. Ya, seperti kita minta olahraga, kita rekomendasi olahraga seminggu berapa kali. Makanan juga bagaimana menghindari makanan yang menyebabkan obesitas dan sebagainya. Itu adalah primary prevention. Termasuk terapi diabetes, terapi hipertensi itu kalau di bidang penyakit jantung ya kita menganggapnya adalah prevensi primer. Kemudian secondary prevention ini adalah mereka yang sudah pernah mengalami atau sudah terbukti ada ASCVD.
sudah terbukti ada penyakit jantung koroner, sudah dilakukan pemasangan ring umpamanya, atau sudah pernah dioperasi bypass. Jadi kita mencegah atau melakukan upaya-upaya jangan sampai pasien ini mengalami disabilitas atau jangan sampai pasien ini mengalami komplikasi lagi. Nah, itu yang kita kenal dengan secondary prevention. Memang sejauh ini yang paling mudah menurut saya adalah secondary prevention ya, karena orangnya sudah sakit, biasanya dia akan taat berobat. Tetapi yang primordial prevention dan primary prevention ini yang masih sulit diterapkan. Kemudian yang prinsip yang berikutnya adalah interintegrasi dan kontinu, karena kita melibatkan multiple risk factor, sehingga tidak mungkin dokter itu hanya ngasih obat untuk berhenti merokok, mungkin diganti tablet nikotin atau diganti yang lain ya. Tetapi harus ada psikoterapi dan terapi-terapi lain yang melibatkan disiplin ilmu yang lain. Kemudian untuk obesitas ini tentunya juga kalau kardiologi tidak mungkin ya kita mengawasi, mungkin kita perlu berkonsultasi dengan ahli gizi dan sebagainya. Sehingga di bidang CVD prevention ini biasanya ada multidisiplin untuk hasil yang terintegrasi dan bersifat berkesinambungan atau continuous ya. Kemudian ya kita harus melibatkan komunitas-komunitas orang-orang yang menjadi inspirasi, seperti public figure yang suka berolahraga dan badannya mungkin baik itu ya. Kemudian pemerintah dan yang lain-lainnya. Saya kira ini sudah banyak sekali program-program yang dilakukan untuk primordial prevention maupun primary prevention. Ya. Oke, ini salah satu contohnya primordial, primary dan secondary. Kalau ini kita lihat, nanti kalau saya waktunya sudah hampir selesai, diberitahu ya Mbak adminnya. Ya, dokter. Nah, ini kita lihat primary prevention. Tadi primary prevention itu kan sasarannya adalah orang-orang yang ada faktor risikonya ya. Jadi kalau dikatakan secara garis besar, faktor risiko itu mulai muncul kalau laki-laki umur 45 tahun. Kalau wanita mungkin usia-usia menopause ya 50 sampai 55. Jadi sebenarnya faktor risikonya udah mulai muncul ya, tetapi harapannya kalau primary prevention ya dilakukan seawal mungkin. Jadi pada usia 30 tahun. Di Eropa dan di Amerika itu ada skor yang kita bisa mulai melakukan scoring di usia 40 ya. Jadi betul sekali ya, kalau mulai umur 40 sudah mulai ada general check up yang rutin, karena usia-usia ini memang beberapa faktor risiko telah muncul. Kemudian ini kalau 20 tahun ini lebih awal lagi, mungkin karena sekarang gaya hidup yang menyebabkan tadi exposure terhadap risk factor mungkin sudah mulai usia remaja ya terpapar, sehingga mungkin bisa kita mulai di usia 20 tahun. Tapi kalau scoring nanti di usia 40 tahun. Ini yang bisa kita lakukan untuk assessment. Nah, ini usia 40 tahun, nanti kita melakukan pemeriksaan fisik maupun laboratorium untuk menilai tadi risk stratifikasi. Nah, nanti ada skor. Ini yang sering kita pakai adalah skor dari Euro atau yang Euro score. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa diakses di websitenya European Society Cardiology. Ini prinsipnya adalah kita menilai ada parameter. Yang pertama jenis kelamin, ini harus wanita atau laki-laki. Kemudian kita harus menilai atau mengakses dia perokok atau bukan perokok. Kemudian kita menilai systolic blood pressure-nya berapa, tekanan darah sistolik. Kemudian usianya masuk di dalam lajur ini. Kemudian ini adalah total kolesterol. Ya, total kolesterol. Jadi dari sini nanti akan terlihat dia masuk di dalam skor berapa. Contohnya kalau wanita umurnya 40 tahun berarti ada di sini. Kemudian tekanan darahnya 180, jadi ada di dalam lajur ini. Ya, jadi dia skornya masih rendah. Ya, kemudian kalau yang smoker dia masih rendah juga di sini. Kalau makin bertambahnya umur maka mungkin skornya dia akan makin tinggi.
Jadi ini nanti yang akan menilai intervensi apa yang perlu kita lakukan kepada pasien tersebut. Kemudian kita bisa memakai kolesterol atau kita ada data HDL, ya, kolesterol HDL. Sehingga kalau HDL kolesterolnya kita bisa menilai kadarnya, maka kita bisa memakai modifikasi dari skor euro ini, ya, sehingga nanti dari skor euro ini akan terlihat mereka yang low risk atau moderate risk atau high risk. Nah, ini kita lihat sekarang orang-orang yang very high risk atau yang risikonya sangat tinggi untuk mengalami penyakit jantung koroner dan penyakit aterosklerosis yang lain adalah yang skor tadi, skor euronya itu lebih dari sama dengan 10%. Jadi kalau kita skor di sini lebih dari 10%, jadi yang warnanya merah darah ini, nah ini, maka itu menunjukkan yang very high risk. Atau pasien yang gagal ginjal kurang dari 30 GFR-nya, atau pasien yang diabetes dan sudah ada target organ damage, atau diabetes dengan dua faktor risiko yang lain, dia diabetes tapi merokok, dia diabetes, hipertensi dan dislipid, maka ini adalah yang very high risk. Risikonya very high risk, ya, risiko sangat tinggi untuk mengalami penyakit jantung koroner. Yang di bawahnya yang risikonya tinggi itu yang diabetes tapi masih stabil tanpa penyakit yang lain. CKD-nya masih GFR-nya kurang dari 60 tapi lebih dari 30. Dislipidemia yang familial, jadi kadang-kadang kita ketemu pasien yang masih muda tetapi kadar LDL atau trigliseridnya tinggi. Ini yang kita masukkan dalam familial dislipidemia dengan hipertensi yang tidak terkontrol, maka ini masuk dalam kondisi high risk. Atau mereka yang tadi kita hitung skor euronya 5-10%. Nah, ini dihafal ya, 5-10%, maka dia dalam kondisi high risk. Di luar itu, jadi kalau pasien tidak ada diabetes, tidak ada CKD, tidak ada familial dislipidemi, tapi ketemu kita, maka kita menghitung skornya berdasarkan tadi, ya. Kalau skornya antara 1 sampai 5, maka kita namakan moderate risk. Kalau skornya kurang dari 1, maka kita namakan low risk. Ya, jadi contohnya yang low risk itu yang mana? Contohnya ini. Wanita umurnya 50 tahun, tidak merokok ya, ada di sini. Tekanan darahnya 120/80 dan HDL-nya 60 umpamanya. Maka nah dia skornya di sini. Nah, 0% ini. Ya, skornya 0. Maka dia low risk ya. Kalau laki-laki di mana? Laki-laki yang low risk itu adalah laki-laki yang usianya 40 tahun. Kemudian dia non smoker. Kemudian kolesterolnya normal, HDL-nya 60, ya kan, maka dia ada di sini low risk, ya, gitu kan. Ya, jadi kalau kita lihat dari penampang ini, memang kalau wanita lebih banyak yang low risk-nya ya, nah, sedangkan laki-laki dia low risk-nya sangat-sangat sedikit, luas areanya. Jadi kalau laki-laki memang lebih banyak yang moderate atau yang high risk dan very high risk di sini. Jadi skor ini hanya kita hitung kalau pasiennya bukan penderita diabetes, bukan penderita gagal ginjal, dan bukan penderita familial dislipidemi. Ya, kita menghitung pakai skor. Ya. Nanti silakan di rumah, mungkin kalau usia kurang dari 40 kita masukkan di usia 40. Ya, jadi kalau mahasiswa kan usianya masih 17 tahun ya, nanti bolehlah kalau mau ngitung-ngitung skor mengambil yang usia 40 ini. Nah, ini Framingham itu dari Amerika, mungkin tidak begitu praktis ya. Kita di Indonesia lebih menyukai untuk skor dari Euro ini, Euroscore, karena Euroscore ini lebih beragam negaranya ya. Kita tahu negara Euro itu sekarang tidak hanya Eropa Barat, tapi ada Eropa Timur, bahkan Eropa Asia ya. Itu yang lebih ini dengan prevalensi
penyakit jantung koroner yang hampir-hampir sama dengan Indonesia. Kalau Framingham ini tidak kita pakai karena sangat sulit untuk aplikasinya, tidak semudah Euroscore. Jadi nanti untuk mahasiswa tahu tentang Euroscore ya, tadi penyekorannya dan restratifikasinya seperti apa. Nah, yang diingat adalah risiko-risiko tadi kita tidak bisa bilang bahwa ini sudah mengalami ICVD, tidak. Itu hanya mengestimasi risiko 10 tahun ke depan dia mengalami penyakit jantung koroner atau ICVD yang lain ya. Jadi ini risiko dalam waktu 10 tahun akan mengalami serangan jantung. Ya, bukan risiko saat itu. Ya, tapi risiko untuk 10 tahun ke depan. Jadi prevensi. Ya. Kalau ini berdasarkan Framingham, ini mungkin tidak usah di apa ya. Jadi yang dihafalkan cukup yang tadi skor Euro. Nah, yang penting tadi caranya bagaimana ini mengontrol risiko, faktor-faktor risiko yang tadi setelah kita ketahui. Satu, target. Ya kan, kita harus ada target. Outcome-nya apa toh yang akan kita harapkan. Kemudian bagaimana mencapai target itu. Ya, satu jelas lifestyle, diet, dan yang terakhir farmakoterapi. Kemudian kita evaluasi ya, mungkin tiap 6 bulan atau 1 tahun kita evaluasi lagi healthy lifestyle-nya bagaimana, healthy dietnya bagaimana, farmakoterapi bagaimana ya. Nah, ini targetnya. Dokter ngapunten 2 menit lagi ya dokter. Oh ya, siap. Kalau merokok, ini kalau merokok tanpa ampun ya, tanpa ampun merokok itu stop ya. Jadi tidak ada mengurangi rokok itu tidak ada. Merokok itu harus di stop karena dia memang risiko tinggi untuk mengalami ICVD. Bahkan merokok tanpa faktor risiko yang lain pun dia tinggi. Tadi oterasionya sekitar 2 kali lebih ya. Dan merokok tidak hanya untuk dirinya sendiri, merokok juga merugikan bagi lingkungan sekitarnya ya, second hand smoker atau perokok pasif itu juga kena imbas dari para smoker ini. Jadi harus di klinik stop merokok ada 5A, kemudian nikotin replacement terapi, kita beri nikotin yang permen itu, permen nikotin, biar dia tetap dapat nikotin tapi tidak mengganggu asap rokoknya. Hipertensi juga begitu, kita target, jadi targetnya kurang dari 140/90 pasien hipertensi. Artinya kalau belum tercapai ini ya kita harus ketat lagi ya dietnya, diet DAS atau diet rendah garam, healthy lifestyle-nya kita tanyakan bagaimana, kalau perlu kita monitor, dan kalau diet dan lifestyle-nya tidak tercapai, farmakologi. Pokoknya harus 140/90. Gitu ya. Nah, usia lanjut lebih dari 60 ini sempat kontroversial, ini dinaikkan 150/90. Jadi kalau nenek-nenek 106 tensinya 145 itu mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi lebih turun lagi lebih baik sepanjang pasien itu bisa mentoleransi. Jadi kalau laki-laki usia 65 tahun tensinya 120/70 enggak apa-apa sepanjang dia tidak ada keluhan. Ya kan, semakin rendah semakin baik ya. Diabetes juga begitu, ini lebih ketat lagi. Kalau pasiennya udah diabetes maka target kita adalah melakukan terapi seperti ini. Nah, jadi inilah yang membedakan kita ngobati hipertensi, ngobati diabetes dengan kita melakukan target untuk menurunkan tadi prevensi sekunder. Ya, jadi kita mengobati atau memanage pasiennya berdasarkan target yang kita harapkan tercapai. Dislipid juga begitu, healthy lifestyle, diet, physical activity, farmakologi dengan statin. Ya. Memang masih ada kontroversi di Eropa dan di Amerika, bahkan di Indonesia ya, how low can you go untuk kolesterol ini, berapa toh target yang aman ya, karena pada kenyataannya meskipun sudah sesuai dengan pedoman, kita sudah menurunkan LDL-nya kurang dari 100. Kalau zaman saya dulu residen di penyakit dalam kurang dari 100, ternyata masih ada yang kena juga. Sekarang turun lagi 70, masih ada yang kena juga. Terbaru turun lagi 55, masih ada yang kena juga. Bahkan sempat dipikirkan kolesterolnya LDL turun sampai kurang dari 30 mg per desiliter, itu baru akan bebas dari ASCVD.
ya. Tetapi mungkin nanti nanya dokter SDT, jadi kalau kolesterol kurang dari 30, nah itu mungkin ada kerusakan-kerusakan yang mungkin di tempat lain ya, meskipun bebas dari ASCVD tapi mungkin efeknya ke tempat lain kurang baik. Ya karena bagaimanapun juga LDL dibutuhkan. Tapi yang sekarang yang guideline kita ini kurang dari 70 ya, yang dirasakan bisa menurunkan ASCVD. Obesity juga begitu, kita harus 20 sampai 25 ya. Jadi ini physical activity sudah ada pedomannya. Nanti tergantung apakah mau yang moderate intensity atau vigorous. Moderate itu biasanya 3 kali per minggu ya, moderate. Kalau vigorous bisa 2 kali per minggu. Yang penting nanti totalnya 150 menit. Ya. Kemudian healthy diet nanti saya skip aja karena ini bisa dibaca sendiri. Nah terakhir mungkin tentang prevensi sekunder, ini pengalaman kami lebih mudah ya kan, karena ini pasiennya udah sakit gitu loh. Kalau nggak minum obat, nggak manut seperti ini, dia akan menderita. Kalau yang tadi prevensi yang primer bahkan primordial tuh dia nggak menderita ya, malah justru kalau dikasih intervensi prevensi malah menderita kadang-kadang. Nah ini beda, kalau yang ini jadi pasiennya sudah kena penyakit, jadi sudah pernah merasakan bagaimana serangan jantung, sudah pernah merasakan bagaimana operasi bypass, sudah pernah merasakan bagaimana dipasang ring gitu, sehingga kita bisa lebih mudah melakukan intervensi pada pasien ini. Hanya minoritas saja yang masih membandel, ya masih merokok, kemudian masih minum obatnya belum teratur atau masih makan makanan yang tidak sesuai yang kita sampaikan, itu hanya 1-2 ya. Kenapa? Karena biasanya secondary prevention ini tidak hanya pasiennya yang nanti akan kita beri edukasi, tapi juga keluarganya. Tetapi edukasi yang kurang tepat pada secondary prevention ini juga bisa mengakibatkan kualitas hidup yang tidak baik bagi pasien. Contohnya pasien habis serangan jantung tidak boleh berolahraga karena olahraga berbahaya. Pasien pasang bypass tidak boleh aktivitas ini itu. Nah ini kalau tidak kita lakukan edukasi dengan baik, mungkin rehabilitasi dengan baik, maka pasien akan membatasi, bahkan keluarganya membatasi aktivitas-aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan. Ya karena kan tadi salah satu prevensi adalah kita menghilangkan disabilitas akibat ASCVD ini. Ya sehingga pentingnya secondary prevention itu adalah merehabilitasi pasien agar dia bisa beraktivitas dengan kualitas hidup yang baik, termasuk menghilangkan disabilitas ya. Sehingga kalau pasien habis serangan jantung atau operasi bypass tidak berolahraga, akibatnya apa ya? Dia mungkin akan makan dan berat badannya bertambah, kebugarannya kurang ya kan, sehingga kualitas hidupnya tidak baik ya. Jadi ya ini hampir sama sebenarnya ya, risk factor yang harus kita tangani. Yang membedakan adalah obat. Nah ini yang membedakan secondary prevention dengan prevensi primer adalah obat-obatan yang harus diberikan pada CVD prevention, yang ini berdasarkan evidence base. Salah satunya adalah terapi antiplatelet, ini yang kita berikan kalau pasien pernah ACS atau pernah pasang ring dan pernah operasi bypass namanya. Kemudian beta blocker dan obat-obatan anti hipertensi kita mungkin lebih dari 2 atau lebih dari 3 kita berikan kepada pasien ya. Baik, sebagai kesimpulan yang pertama tadi, prevalensi ASCVD tinggi di Indonesia. Kemudian prevensi penting, mulai dari prevensi primordial, primer, dan prevensi sekunder. Ini adalah strategi yang penting untuk meningkatkan kekuatan dalam rangka menurunkan mortalitas kardiovaskuler atau disabilitas kardiovaskuler, dan lebih penting prevensi daripada kuratif program. Kemudian prinsipnya ada 2, satu pencegahan efek dari faktor resiko dan pengontrolan faktor resiko. Kemudian harus integrasi dan kontinu. Dan nanti para mahasiswa kan pertama kali harus berhadapan di primary care ya, atau general practitioner, sehingga 3 strategi ini nanti akan ketemu.
promosi ya primordial, kemudian kuratif nanti mulai dari primary prevention dan secondary prevention semuanya akan ditemui di fasilitas kesehatan tahap pertama. Baik, saya kira karena waktunya tidak usah berpanjang lebar ya dok ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke admin. Silakan. Atau ada tanya jawab enggak ya? Silakan. Terima kasih Dr. Anggoro. Ya. Terima kasih Dr. Anggoro. Ini tadi sesuai pertanyaan dari Mas Irsyad tadi. Raffi, mengapa kita harus ada lagi? Dr. Anggoro ada lagi? Enggak, sudah. Oke. Mengapa kita harus ada lifestyle panel minggu depan? Jawabannya primordial. Bagaimana keadaan grup-grup kita ini, Dr. Anggoro? Minggu depan ada panel discussion mengenai lifestyle-nya kita masing-masing. Silahkan teman-teman untuk bertanya atau komen atau hal yang menarik untuk kita cermati untuk kita sendiri juga. Silahkan. Kesempatan yang baik ini. Silakan teman-teman. Kalau tidak adakah yang tertarik yang mengenai termasuk yang primordial prevention dalam hal ini? Permisi dok, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak siapa? Giovanni. Ya, Giovanna dok. Ini tentang yang di bagian ada tabel warna biru yang tentang diabetes mellitus, itu kan targetnya ada pengendalian HbA1c, ada pengendalian tekanan darah, kolesterol, dan juga ada high intensity statin untuk ASCVD. Nah, itu kan ada dua kategori, ada yang high intensity lebih dari 75%, 7,5%, dan moderate intensity kurang dari 7,5%. Itu maksudnya bagaimana ya dok, dan bagaimana kita menentukan antara kedua, high intensity atau moderate intensity tersebut? Makasih dok. Ya, baik, pertanyaan yang bagus ya Mbak Giovanna, sangat teliti ini Mbak Giovanna. Ya, baik. Jadi prinsipnya gini, LDL itu sekarang sebagai target ya. Tadi kan kita terapikan ada targetnya. Nah, kalau untuk dislipidemia adalah kita mentarget sejauh ini LDL yang kita targetkan. Ya, sehingga apa? Artinya kita di baseline harus mengecek LDL-nya dulu. Kalau kita mau menterapi dislipidemia atau menterapi secondary prevention. Contohnya ternyata saya cek hari ini LDL-nya 200 gitu kan. Nah, saya akan mentarget bahwa saya akan menurunkan kadar LDL saya berdasarkan pedoman tadi kurang dari 70. Nah, dari 200 ke 70 itu turun berapa? Mbak Giovanna. 130 dok. Nah, 130. Jadi 130 itu berapa persen dari 200? Kalau saya harus menurunkan 130, berarti itu berapa persennya turunnya dari 200? Nah, itu yang dimaksud. Ya, jadi penurunan kan tuh lebih dari 50%, ya kan? Ya kan? Berarti dari 200 menjadi 70 saya harus turun lebih dari 50% turunnya. Nah, ini hanya bisa dicapai berdasarkan penelitian dengan statin yang dosisnya sangat tinggi. Ya, dosisnya sangat tinggi. Ya, sehingga itu yang kita namakan high intensity statin. Dari berdasarkan penelitian itu simvastatin, tapi dosisnya bisa sampai 80 sampai 160 mg, sangat tinggi. Sehingga bahkan mungkin pasiennya tidak akan turun LDL-nya, tetapi mungkin ototnya yang akan lysis
karena efek samping dari statin yang terlalu tinggi. Ya. Tapi ada jenis statin lain yang dosisnya tidak setinggi itu, tetapi bisa menurunkan di atas 50%. Yang sekarang sudah kita adopsi dalam pengobatan pasien yang CVD prevention sekunder ya, seperti atorvastatin. Dosisnya 40 sampai 80 mg atau rosuvastatin 20 sampai 40 mg ya. Kenapa? Karena ya targetnya kita akan menurunkan 50% lebih ya. Beda kalau umpamanya LDL saya sekarang 90. Nah, target saya berapa? Saya mau menurunkan 70. Ya kan? Berarti saya butuh turun cuma 20 kan? Nah, mungkin dengan turun 20 itu saya cukup lifestyle sama mungkin statin yang biasa. Nah, karena tidak perlu high intensity statin. Nah, jadi contohnya seperti itu penerapan di dalam kita pengelolaan kepada pasien. Ya, jadi baseline-nya berapa, kita target berapa, kita butuh turunnya berapa. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kalau LDL kita turunkan di atas 50% itu harus menggunakan istilahnya high intensity statin. Seperti itu ya Mbak Giovanna. Jadi semoga bisa dipahami. Iya, sangat jelas dok. Terima kasih. Mungkin ada yang lain sebelum kita tutup ya dok ya. Ya. Wah, ini juga ya. Kalau hanya kolesterol LDL tinggi, yang lainnya baik, bagaimana? Apakah juga demikian? Tidak ada juga dengan high intensity. Nah baik. Nah tadi kan ada stratifikasi risiko. Nah salah satu kan memasukkan kolesterol dan HDL. Ya, jadi LDL sebenarnya tidak masuk di dalam stratifikasi risiko, tetapi dia sebagai target yang kita sasar apabila kita ingin menurunkan risiko individu itu mengalami, ini dari segi prevensi ya, bukan dari segi dislipidemia murni, agar risiko penyakit jantung koroner dan penyakit stroke atau penyakit perifer arteri bisa turun, yaitu LDL-nya harus turun kurang dari 70 ya. Jadi sebelum menterapi kita memang bukan LDL itu sendiri yang kita terapi, tetapi kita menggolongkan individu itu di dalam risiko yang mana? Apakah yang low, apakah yang moderate, apakah yang high risk, apakah yang very high risk. Atau ini sudah masuk di dalam prevensi sekunder. Ya, kalau prevensi sekunder kan pasiennya sudah pernah kena serangan jantung, sudah dipasang bypass umpamanya, atau sudah dipasang ring. Itu kan tidak usah di-skor lagi risikonya. Dia sudah kena, ya kan, sehingga kita langsung intervensi untuk prevensi sekunder. Nah, kalau prevensi sekunder ini salah satunya adalah LDL-nya harus tadi dulu 100 tidak cukup, sekarang yang terbaru 70. Bahkan pedoman yang terbaru 2020 turun lagi 55. Bahkan ada wacana untuk menurunkan sampai kurang dari 30. Baru seseorang itu bisa bebas dari ASCVD. Ya, tetapi mungkin tadi ya kalau LDL-nya semakin rendah kan ada efeknya di tempat lain ya. Kalau tidak salah integritas membran sel atau bagaimana nanti bisa dibaca di biokimia ya, apa fungsi dari LDL kolesterol selain dia menyebabkan ASCVD ya. Tapi kita di Indonesia masih mengadopsi yang 70. Jadi LDL kurang dari 70 adalah target dari terapi untuk menurunkan tadi ASCVD ya. Mungkin sebentar lagi akan keluar pedoman dari Indonesia yang kita ikut Eropa menurunkan kurang dari 55. Mungkin seperti itu dok dan para mahasiswa ya. Ada yang lain? Mahasiswa yang akan bertanya?
Dokter Istiti mungkin bisa dilanjutkan untuk pemateri berikutnya. Ya, terima kasih kalau demikian. Dokter Ya, Anggoro, terima kasih. Ya, terima kasih. Kiranya Sampai ini bertemu memberikan lagi. pencerahan kepada teman-teman di sini mengapa Ya, harus ada ukuran untuk lifestyle, nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih Dokter Anggoro, sehat dan bahagia selalu. ya, terima kasih. Mohon izin live dari grup kuliah. Ya. Ya, matur nuwun. Kemudian saya persilahkan Dr. Frenlali Bisti Satika. Sudah ada di sini, Kak? Nggih, Assalamualaikum dokter. Saya mohon izin waktu beberapa detik untuk pindah ruang sebentar, dokter. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, terima kasih dokter. Suara saya terdengar jelas nggih? Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya dokter. Untuk pagi hari ini, pagi menjelang siang, saya mohon izin untuk mewakili dokter Dedi. Dokter Dedi adalah spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Beliau bertugas membawakan materi mengenai GOUT, hiperurisemia, dan juga osteoporosis. Saya baru saja lulus sebagai spesialis penyakit dalam, dan alhamdulillah diamanahi oleh beliau menggantikan karena kebetulan ada agenda yang bersamaan. Beliau telah memberikan slide kepada saya, jadi nanti kita akan mempelajari 3 slide dengan cepat, karena saya yakin Mas dan Mbak semua di sini sudah memiliki prior knowledge tentang materi yang akan kita bahas. Jadi nanti slide pertama kita akan membahas sekilas mengenai GOUT dan juga osteoporosis. Kemudian di slide kedua kita akan membahas update dalam tata laksana hiperurisemia dan GOUT. Serta di slide ketiga kita akan sedikit berinteraksi, kita membahas kasus. Jadi nanti saya harapkan Mas dan Mbak memperhatikan di tengah-tengah kuliah karena ada clue-clue yang akan menjadi penentu dalam menjawab kasus nanti. Baik, saya izin untuk share slide yang pertama. Ya, karena waktu kita hanya 20 menit, saya izin menyampaikan secara cepat. Yang pertama mengenai GOUT, hiperurisemia, dan osteoporosis. Jadi di sini GOUT adalah suatu sindrom yang disebabkan oleh respon inflamasi karena adanya deposisi kristal monosodium urat. Nah, di sini akan ada beberapa klasifikasi mengenai GOUT yang akan kita bahas selanjutnya. Yang perlu kita ketahui adalah mengapa GOUT itu terjadi. Awalnya adalah suatu proses hiperurisemia. Jadi di sini asam urat itu 2/3-nya sebenarnya diekskresikan oleh ginjal dan sisanya itu di GI tract. Nah, apabila ada problem mengenai ekskresinya atau ada problem mengenai produksinya yang berlebihan, maka akan terjadi penimbunan hiperurisemia yang pada akhirnya nanti bisa memunculkan manifestasi berupa GOUT. Nah, di sini kenapa terjadi respon inflamasi itu karena kristal monosodium urat mengundang leukosit dan memunculkan respon inflamasi akibat timbunan dari kristal tersebut. Sehingga di sini GOUT yang akut biasanya terjadi pada kondisi pembentukan kristal yang baru. Dan ada beberapa faktor yang dapat memperparah kondisi GOUT seperti pembedahan, trauma, alkohol, dan ada obat-obatan tertentu. Ini gambaran untuk kristal GOUT-nya ya. Kemudian untuk patologinya sendiri, deposisinya itu bisa di mana-mana, antara lain di kartilago, di epifisial tulang, struktur periartikular maupun di ginjal. Dan yang sangat awam itu adalah tofus. Jadi tofus itu merupakan reaksi tubuh di mana
kristal monosodium urat ini akan dilapisi oleh jaringan fibrus. Jadi akan ada semacam pembengkakan. Nah, ketika pembengkakan ini sudah muncul bermanifestasi, nah itu yang disebut sebagai tofusnya. Sementara kalau di ginjal pun itu juga bisa terjadi adanya timbunan MSU di ginjal. Ini untuk prevalensinya, dan kebanyakan kalau primary gout itu adalah laki-laki. Kemudian perempuan itu lebih jarang mengalami gout sebelum menopause, mungkin karena estrogen yang bersifat urikosurik. Kemudian ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan gout, antara lain ini yang terkait lifestyle nih, intake purin dietary yang berlebihan. Terus kalau yang faktor penyakit lain, ya misalnya ada peningkatan turnover dari nukleotida, misal pada hematologic malignancy gitu ya, seperti lymphoproliferative disease, kemudian ada anemia hemolitik, dan juga penyakit-penyakit lain. Untuk gout akut sendiri, itu adalah yang paling umum manifestasinya, dan biasanya berupa podagra. Mungkin Mas dan Mbak semua sudah tahu ya podagra. Jadi podagra itu ada di MTP, di jari jempol kaki ya, dan biasanya di sendi inilah 50% pasien itu mengalami serangan pertamanya. Dan 80% dari serangan biasanya bersifat monoartikular dan melibatkan ekstremitas bawah. Yang lebih jarang lagi tuh kalau kena ekstremitas yang atas. Dan DD-nya karena ini akut, berarti adalah kondisi-kondisi akut yang terkait inflamasi atau infeksi. Misalnya artritis septik, selulitis, trombofibritis. Dan biasanya kalau yang akut ini akan membaik setelah 3-10 hari. Kalau misalnya terjadi berulang, itu bisa menyebabkan erosi pada tulang. Makanya nanti kalau sudah cukup berat, akan terjadi perubahan struktur di sendi dan tulangnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gout intercritical. Ini stadium yang lain selain yang akut. Kalau yang intercritical ini adalah periode asimptomatik di antara krisis gout. Jadinya kristal MSU ini masih ada, tetapi manifestasinya itu tidak begitu nyata. Jadi durasi untuk interkritikal ini bervariasi, ada yang sampai tahunan, misalnya interkritikal bisa dalam 2 tahun seperti itu. Nah, jadinya pada periode interkritikal ini biasanya pasien merasa nyaman karena tidak ada rasa ini ya, tidak ada rasa nyeri yang berlebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah gout yang kronis. Kalau untuk yang kronis, ini apabila deposisi dari sodium uratnya cukup banyak di connective tissue dan dalam jangka waktu panjang. Biasanya ini terjadi kalau misalnya onsetnya muda atau dia sudah lama mengalami penyakit gout dan tidak begitu diterapi, terus terjadi serangan yang cukup sering seperti itu. Nah, terus ada pasien-pasien tertentu yang dia punya resiko peningkatan terjadinya gout tophaceous, misalnya pasien-pasien post-transplant yang dia harus mengkonsumsi siklosporin, atau pasien-pasien yang mengkonsumsi diuretik, misalnya ada pasien CHF yang rutin mengkonsumsi diuretik, ini adalah beliau-beliau yang memiliki resiko untuk terjadinya hiperurisemia dan pada akhirnya manifestasi berupa gout. Terus TOFI sendiri itu bisa lama-lama mengulserasi kulit dan menyebabkan munculnya komponen apa ya, kayak putih, keputihan seperti itu ya, keputihan yang merupakan kristal monosodium urat. Terus tadi dia bisa mengenai ginjal ya, kalau kena ginjal berarti urolithiasis atau urat nefropati. Untuk urat nefropati ini dia biasanya slowly progresif, terus nanti ada hipertensi dan proteinuria. Ini gambarannya ya, ini yang cukup khas berupa podagra di MTP1. Terus ini gambaran lain apabila mengenai DGT, ini juga DGT. Ya, jadi untuk diagnosisnya ini akan tergantung dari lab. Tiap lab itu cut off-nya berbeda. Kalau berdasarkan referensi yang ini dikatakan bahwa asam urat itu normalnya pada laki-laki 4-8,6, sementara pada wanita 3-5,9. Terus bisa juga didiagnosis gout dari hasil aspirasi cairan sendi, di mana nanti dari aspirasi cairan sendi terdapat kristal MSU dan dia itu sifatnya inflamatori, banyak sel di sana. Terus juga bisa dilihat dari urinnya sama pemeriksaan radiologis. Untuk DD-nya sendiri akan ada banyak nih DD dari gout karena kan dia mengenai persendian.
dan akan tergantung dari manifestasi waktunya, apakah GOUT yang akut atau yang kronik. Apabila dia akut, contohnya septic arthritis, pseudogout, reactive arthritis. Sementara kalau yang kronik, misalnya rheumatoid arthritis, pseudogout, seronegatif spondyloartropati. Untuk terapinya nanti kita akan masuk ke slide berikutnya ya yang sudah update. Jadi kita keep dulu untuk terapinya. Nah, sekarang kita masuk sedikit membahas mengenai osteoporosis. Jadi osteoporosis merupakan gangguan skeletal dengan ciri-ciri adanya gangguan kekuatan tulang yang dia itu membuat seseorang menjadi berisiko mengalami fraktur. Jadi kalau kita lihat di sini ya, densitas dari tulangnya sangat berkurang bila dibandingkan dengan yang normal. Untuk osteoporosis sendiri sudah ada perubahan paradigma. Jadi bukan hanya kekuatan tulang, tetapi di sini lebih ke bukti objektif berupa kualitas dan kuantitas tulang. Untuk kualitasnya itu antara lain terkait arsitektur, turnover dari tulangnya, kemudian akumulasi kerusakan. Sementara untuk kuantitas tulang dia lebih ke ukuran tulang dan juga densitas tulang. Jadi puncak-puncaknya kepadatan tulang itu adalah di usia Mas dan Mbak semua, nih 20 tahunan ya. 20 tahun awal gitu sampai 30-an ini adalah puncak dari kepadatan tulang. Makanya mulai dari sini harus dijaga dengan baik, karena apabila tidak dijaga dengan baik akan terjadi suatu penurunan yang cukup drastis. Karena secara alamiah memang setelah 50 tahun ini penurunannya itu ini ya cukup tajam. Sehingga upaya-upaya yang bisa kita lakukan secara preventif itu akan sangat membantu untuk mencegah terjadinya osteoporosis di usia-usia yang 30, 40, 50 yang diharapkan sebelum penurunan yang drastis ini. Ini adalah osteoporosis kontinuum. Jadinya setelah digambarkan seorang wanita ya, jadinya seorang wanita di atas 50 tahun masih menopause terus memasuki area postmenopausal. Nah, di sini biasanya kan terjadi pengeroposan tulang, bisa terjadi osteoporosis antara lain di area vertebra. Jadi bisa terjadi kompresi dan apabila terjadi kompresi area vertebra maka bentukannya akan menjadi kifotik seperti ini ya, berisiko untuk terjadinya fraktur di area hip juga. Ini untuk penurunan bone mass seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Nah, kalau kita ketahui sebenarnya proses remodeling tulang itu sudah dirancang sedemikian rupa ya. Jadi seandainya ada suatu defek seperti itu yang disebabkan oleh osteoklas. Jadi kan osteoklas ini dia mengeluarkan asid atau asam sehingga terbentuk kavitas dan apabila terbentuk kavitas ini maka osteoblast akan diundang untuk datang dan memproduksi osteoid matrix. Jadi harapannya osteoid matrix yang banyak mengandung kolagen ini bisa membentuk tulang yang termineralisasi dengan baik. Tetapi pada kondisi osteoporosis, high bone turnover gitu ya, itu menyebabkan munculnya yang namanya stress riser ini. Stress riser ini adalah posisi-posisi anatomis yang dia tuh rentan secara mekanik apabila terjadi stres berupa misalnya kompresi atau mungkin splinting seperti itu ya. Jadi kalau ada stres mekanik dia gampang mengalami fraktur, kemudian juga ada perforasi-perforasi dari tulang. Ini adalah kondisi perubahan yang terjadi pada osteoporosis. Jadi pada osteoporosis ini perannya osteoklas nih yang lebih dominan. Nah, untuk mengetahui proses ini, untuk mengetahui seberapa parah dari osteoporosis itu bisa dilakukan pemeriksaan BMD untuk mengetahui ya bone mineral density. Dia akuratnya itu apabila dicek di area panggul. Ini contohnya, jadi menggunakan alatnya DEXA. Nanti kita lihat T-score. Nah, T-score ini menganut pada panduan dari WHO, apabila dia nilainya -1 sampai dengan -2,5 maka disebut osteopenia. Nah, ketika sudah di atas -2,5, di bawah maksud saya ya, lebih rendah dari -2,5 itu maka termasuk golongan yang osteoporosis. Jadi di sini bisa menyebabkan ini ya, fraktur osteoporotik. Baik, jadi untuk faktanya sendiri, ini sekilas tentang faktanya, jadi masih proses bahwa kita mengkonsumsi kalsium harian 1000 mg per hari dan yang berolahraga masih sedikit, terus masih sulit untuk mendisiplinkan diri.
Nah, ini kalau untuk slide ini mungkin lebih ke spesialistik, jadi nanti kita akan memberikan terapi sesuai dengan nilai dari BMD-nya ya. Tadi berapa minus SD bila dibandingkan dengan orang normal. Baiklah, kemudian izin saya share yang slide selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini cukup menarik karena ada perubahan ilmu. Jadi namanya ilmu kan selalu berubah, dan ini adalah suatu update tentang terapi hiperurisemia. Jadi waktu saya dulu S1 itu kayaknya hiperurisemia itu cenderung ya diterapi aja gitu ya. Jadi begitu ada hiperurisemia itu diterapi, tetapi ternyata ada update terbaru yang kita perlu belajar bareng nih. Jadi untuk guideline manajemen hiperurisemia dan GOUT itu ada bermacam-macam. Kita akan membicarakan guideline yang terbaru dari hematologi 2020 saja. Lihat yang strongly recommend. Untuk yang conditionally recommend, dan yang merah muda ini dia recommend against, jadi tidak disarankan. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah untuk pasien yang dia itu memiliki satu atau lebih subcutaneous topi, maka disarankan untuk memulai ULT atau urate lowering therapy, diberikan terapi dibandingkan dengan tidak. Jadi kalau misalnya ada pasien datang dan sudah terbentuk topus, nah itu saatnya mulai diterapi karena sudah ada manifestasi. Kemudian siapa lagi yang perlu diterapi adalah mereka dengan gangguan dengan perubahan gambaran radiologis karena GOUT itu juga diberikan terapi, jadi sudah ada kerusakan secara radiologis. Terus yang perlu diterapi lagi adalah mereka yang mengalami GOUT cukup sering, yaitu lebih dari 2 kali setahun serangannya, ini perlu diterapi. Sementara yang area yang hijau muda ini dipertimbangkan ya, jadi conditionally recommend. Untuk pasien yang dia pernah mengalami flare 1 kali, tapi tidak sering, yaitu kurang dari 2 kali per tahun, jadi dia dalam 1 tahun cuma 1 kali nih serangannya. Itu kita bisa mempertimbangkan memberikan ULT dibandingkan tidak. Terus kalau misalnya ada pasien yang dia itu mengalami flare pertama dannya ini ada 3 hal ya. Dia itu pasien CKD stage 3 ke atas, atau asam uratnya di atas 9, atau ada batu ginjal. Nah, ini disarankan untuk memulai ULT. Nah, kalau misalnya pasien-pasien yang dia baru pertama kali serangan, kita tidak merekomendasikan ULT. Terus pasien-pasien yang dia hiperurisemia asimptomatik, yaitu asam uratnya di atas 6,8 dan tidak ada flare, tidak ada tofus subcutaneous, ini tidak disarankan terapi. Jadi kalau untuk rekomendasi terbaru, apabila asam urat di atas 6,8 tapi pasiennya pasien yang asimptomatik, maka kita tidak perlu memberikan terapi, lebih ke perubahan gaya hidup. Terus ini ya, jadi untuk terapinya sendiri yang kita pilih adalah allopurinol. Jadi allopurinol menjadi pilihan terutama untuk yang CKD stage 3 ke atas. Terus kita merekomendasikan pemberian xanthine oksidasi inhibitor dibandingkan probenecid. Jadi xanthine oksidasi inhibitornya contohnya adalah allopurinol dan febusoxstat. Sementara probenecid ini adalah obat-obat yang urikosurik ya, mengeluarkan asam urat lewat urin. Nah, untuk allopurinol sendiri direkomendasikan dosisnya tuh titrasi dari dosis rendah. Terus kalau misalnya pas ada serangan, kita merekomendasikan memberikan profilaksis antiinflamasi. Jadi bisa diberikan colchicine, NSAID, prednison, dibandingkan dengan tidak diberikan. Jadi diharapkan bisa mengurangi gejala. Dan pemberiannya itu diberikannya 3 sampai 6 bulan untuk pemberian terapi penurun asam urat. Jadi ini ya dosisnya nanti disesuaikan dan target penurunannya adalah di bawah 6 mg per dl. Terus yang penting lagi adalah terkait gaya hidup. Oh, yang ini dulu untuk GOUT flare management. Jadi kalau untuk kondisi yang flare, maka direkomendasikan pemberiannya adalah colchicine oral, NSAID atau glukokortikoid sebagai first line terapi. Jadi kita tidak memberikan allopurinol pada yang pertama kali serangan, kecuali pasien itu sudah sering mengkonsumsi allopurinol. Jadi kalau pasien datang dengan GOUT, dia sudah minum allopurinol dengan rutin,
terus dia serangan, kita bisa tetap melanjutkan allopurinolnya. Tetapi apabila dia belum pernah meminum allopurinol sebelumnya, maka kita tidak ada tempat untuk memberikan allopurinol, tetapi yang kita berikan adalah colchicine, dan untuk antiinflamasinya NSAID atau glukokortikoid ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, manajemen untuk lifestyle. Apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari serangan GOUT? Jadinya diharapkan membatasi konsumsi alkohol, membatasi konsumsi yang tinggi purin, membatasi sirup jagung yang high fructose, terus untuk pasien yang overweight gitu diharapkan diturunkan berat badannya, dan vitamin C di sini tidak direkomendasikan sebagai suplementasi untuk mencegah serangan GOUT. Ya, demikian. Sekarang saya harap partisipasi Mas dan Mbak semua. Mungkin kalau lewat lisan agak sulit boleh di chat aja ya. Nanti saya kasih pertanyaan dan boleh dijawab di chat. Saya share slide-nya dulu. Oke, sudah terlihat ya. Nah, pertanyaan pertama, ada seorang laki-laki dia 48 tahun datang ke rumah sakit dengan pembengkakan pada ibu jari kaki kanan sejak 2 hari yang lalu. Bengkaknya itu nyeri, hangat, kemerahan. Sebelumnya tidak pernah ada riwayat seperti ini. Terus setelah dicek lab, ternyata asam uratnya 9,3. Nah, saya ingin menanyakan kepada Mas dan Mbak semua, apakah pasien ini diterapi atau tidak? Boleh dijawab di chat box, ya atau tidak gitu. Oke, iya ya. Sip. Jadinya di sini kalau kita lihat, kita mengingat rekomendasi yang tadi, pasien ini dia mengalami first flare. Jadi flare pertama kali dia kena GOUT, dan setelah dicek asam uratnya lebih dari 9,8, maka kita ada tempat untuk mempertimbangkan pemberian urat lowering terapi. Oke, benar ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Laki-laki 35 tahun datang ke klinik dengan hasil lab asam uratnya 8,9. Semuanya normal, pasiennya tidak merasakan nyeri, tidak ada keluhan. Apakah pasien ini perlu diterapi? Kebuka tadi jawabannya. Oke, tidak ya. Jadi di sini adalah update yang perlu kita ingat bahwa kalau asam uratnya itu naik, nilai berapapun di atas nilai normal yaitu 6,8, tapi pasiennya asimptomatik, tidak ada keluhan, maka kita tidak perlu buru-buru memberikan terapi. Kita lebih mengedukasi pasien ya, karena di sini lebih peranan lifestyle itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian medikamentosa. Kemudian kasus ketiga, ada perempuan 55 tahun datang ke klinik posmondo, posopnam. Pasiennya tuh ada riwayat bengkak pada kaki kanannya, kemerahan, nyeri, hangat. Terus katanya waktu dulu itu asam uratnya 9,5. Nah, sekarang udah nggak ada keluhan, bengkaknya udah nggak ada, nyerinya juga nggak ada. Nah, kalau seperti ini Mas dan Mbak kira-kira memberikan terapi atau tidak ya? Jadi datangnya dia sudah kondisi reda, sudah tidak ada kemerahan. Apakah kita berikan terapi? Oke, ini sebagian jawabannya tidak ya. Sebagian menjawab tidak. Mari kita lihat. Nah, kalau ini, itu kita naik ke box yang warna ini, warna hijau muda. Jadi ada pasien yang datang dengan riwayat flare. Jadi pasien yang sebelumnya ada riwayat flare, tetapi tidak sering. Jadi dia baru 1 kali tok.
Nah, di sini kita bisa mempertimbangkan pemberian terapi. Jadi intinya karena dia ada riwayat gitu ya, ada riwayat maka kita bisa mempertimbangkan. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Laki-laki 60 tahun datang ke rumah sakit dengan banyak benjolan di kaki sama di elbow siku. Dari pemeriksaan fisik, benjolannya ini tidak nyeri, tidak ada kemerahan, tidak hangat, tapi pasiennya dikasih tahu zaman dulu dia hiperurisemia 10 tahun yang lalu, tapi nggak pernah minum obat. Nah, seperti ini diterapi apa enggak? Monggo coba dijawab, apakah diterapi atau tidak diterapi? Ada benjolan, benjolannya tidak ada keluhan, kemerahan, tetapi pernah dikasih tahu asam uratnya tinggi. Oke, sebagian menjawab iya perlu. Nah, ini tadi jawabannya agak lama karena saya yakin Mas dan Mbak semua kritis ya. Ini sebenarnya clue-nya sengaja saya samar-samarkan. Jadi pertama sebagai seorang klinisi kita lihat dulu nih benjolannya benjolan apa gitu ya. Siapa tahu benjolannya bukan benjolan asam urat. Nah, tapi seandainya benjolannya memang benjolan tofus, maka ada tempat untuk pemberian terapi. Sebentar, ini saya masih loading slide-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau pasien dia sudah dengan tofus, maka kita menyarankan untuk pemberian ULT. Jadi intinya sudah ada manifestasi walaupun sekarang pasiennya tidak ada keluhan gitu. Oke. Nah, selanjutnya laki-laki 58 tahun, dia dengan bengkak pada lutut kanan, nyeri, kemerahan, hangat sejak 3 hari yang lalu. Terus pasiennya pernah mengalami inflamasi beberapa kali sebelumnya. Pasiennya pasien jantung, minum furosemid, kreatininnya 2,3, asam uratnya 10,4. Nah, seperti ini apakah perlu diterapi dan terapinya pilihannya apa salah satunya? Oke, ada yang bilang perlu diberi NSAID untuk meredakan ini ya, meredakan nyerinya ya. Jadi kalau untuk pemberian terapinya jelas kita memerlukan karena pasiennya itu frequent gout flare lebih dari 2 kali per tahun ya. Terus nanti ya kita coba melacak dulu nih kondisi klinis pasien dan riwayat pengobatannya. Sebenarnya kita bisa mempertimbangkan pemberian allopurinol kalau misalnya dia sudah pernah mengkonsumsinya. Tetapi kalau misalnya tadi dia flare-nya masih flare yang pertama, pilihan kita adalah pemberian colchicine. Nah, itulah contoh soal mengenai hiperurisemia dan gout. Kalau ini sekedar ilustrasi kasus aja untuk kasus yang osteoporosis, jadinya ada perempuan 75 tahun, komplainnya itu adalah back pain sejak 3 bulan yang lalu, memberat ketika berdiri, membaik ketika sehat, terus beliau terlihat kurus dan punggungnya kelihatan seperti ada pundak seperti berjalan. Ada riwayat jatuh 1 tahun yang lalu dan fraktur pada lengan bawahnya. Nah, ini menunjukkan kemungkinan proses osteoporosis akibat usia ya, faktor usia. Apalagi kalau kita lihat ada riwayat fraktur yang frakturnya itu adalah predisposisi areanya untuk kondisi osteoporosis. Kemudian case terakhir, ini adalah perempuan masih muda, relatif muda maksudnya, 45 tahun. Dia keluhannya sama back pain, terus dia itu pasien lupus sudah 6 tahun dan konsumsi methylprednisolone sendiri tanpa diatur oleh dokternya, tanpa visit atau kunjungan rutin ke dokter. Nah, di sini saya hendak menunjukkan bahwa proses osteoporosis bukan hanya faktor usia, tetapi bisa juga karena obat. Seperti pada kasus ini, wanita muda yang konsumsi rutin methylprednisolone dan inilah yang menjadi faktor risiko dia terkena osteoporosis di usia yang muda. Baik, demikian dokter yang bisa saya sampaikan. Menarik ya, Dokter Prenali. Mungkin ada teman-teman yang akan berikan pertanyaan lagi? Komen?
Silahkan. Terkenali memang penyakit-penyakit ini juga sangat erat hubungannya dengan lifestyle ya dalam hal ini. Iya, betul sekali dokter. Yang asam urat gitu ya dok, terus osteoporosis itu sangat terkait dengan lifestyle dokter. Ya, bagaimana kita mengolah lifestyle itu tadi primordial prevention. Menurut Baik, Renali bagaimana ini? J. Untuk primordial dokter, karena seperti yang tadi kita ketahui ya, bahwa ternyata proses istilahnya pengeroposan gitu ya, penurunan densitas tulang itu dimulai ketika usia yang relatif muda, 30-40 tahunan. Jadi sebenarnya sangat tepat dokter untuk melakukan primordial prevention, yaitu ketika Mas Mbak usia 20-30 tahun ini untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif seperti tadi osteoporosis. Nah, apa yang bisa dilakukan itu antara lain yang tadi sudah tersampaikan di slide, bahwa kita harus mengetahui nih bahwa ternyata kita butuh kalsium dalam jumlah tertentu. Jadi terkadang kita ini aja ya, sekedar kita banyak makan teri atau minum susu gitu. Nah, ada baiknya kita berusaha untuk menghitung lebih presisi gitu ya. Apalagi Mas dan Mbak semua dengan background medis itu bisa mencari referensi, kira-kira saya butuh kalsium berapa sehari, kemudian aktivitas fisik apa yang perlu dilakukan minimal, dan aktivitas fisik itu seperti yang kita ketahui ya, yang baik adalah yang continuous, kemudian ritmik, reguler, 30-50 menit gitu ya dalam periode 1 minggu itu kalau bisa 3-5 kali. Selain itu, selain tadi yang osteoporosis, tentu saja kita mengetahui bahwa makanan itu sangat berpengaruh, nutrisi atau gizi apa yang kita makan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Makanya kalau kita kaitkan dengan asam urat, salah satu faktor yang sangat menyebabkan terjadi peningkatan hiperurisemia atau GOUT itu antara lain adalah intake yang berlebihan dari asam urat. Diet yang tinggi purin, apalagi ya kita tahu kita orang Indonesia ya dokter ya, orang Indonesia itu makanan utamanya tempe. Tentu saja tempe ini sangat tinggi purin, tetapi itu tidak menjadi penghalang selama Mas dan Mbak masih muda. Kita tetap bisa menghitung sebenarnya Mas dan Mbak bisa pakai kalkulator itu kita cari di internet ada cara kita menghitung kira-kira berapa gram yang batas kita bisa konsumsi per harinya. Jadi harapannya kita mengetahui nih persisnya amannya. Tetapi kalau misalnya sudah penambahan usia atau memang sudah ada riwayat sakit GOUT sebelumnya, maka hitungan itu akan menjadi lebih strict. Jadi untuk diet-diet yang tinggi purin seperti tadi tempe gitu kan, terus ada jeroan, bayam. Nah itu hal-hal yang perlu dihindari oleh beliau-beliau yang memiliki faktor risiko. Tetapi secara umum dokter memang tepat sekali bahwa primordial prevention adalah kunci utama. Karena ketika kita sudah membiasakan diri untuk hidup sehat sejak usia 20-30 tahun, itu tidak akan berat untuk meneruskan nantinya setelah usia 40-50 tahun. Jadi meneruskan itu sudah menjadi suatu kebiasaan, begitu dokter. Ya, kalau itu tepat untuk masuk ke blok C6 ini lifestyle pada usia saat ini ya, Dr. Pernali. Iya, betul dokter. Ya. Sepertinya Mas Ersyad berkomentar. Mas Raffi, ada komen? Enggak, dok, dari saya. Ya. Ada teman-teman yang lainnya? Apalagi kalau kita lihat tadi dok dari guideline-nya hiperurisemia, ternyata kan hiperurisemia saja itu tidak menjadi indikasi untuk terapi, tapi lebih ke arah lifestyle-nya. Jadi disinilah peran Mas dan Mbak semua yang masih muda-muda untuk membantu ya, mulai dari diri sendiri, kemudian bisa mengedukasi orang sekitar. Tentu saja Dr. Pernali kan ini juga ada praktikum physical activity mengenai nutrition, mengenai apa namanya mental health, depresi dan sebagainya. Itu salah satunya untuk
primordial prevention saya kira. Ya, leres dokter, sangat tepat. Iya, betul dokter. Kebetulan saya itu di Vietnam sudah 6 tahun Dr. Prenali, sehingga dari tahun ke tahun ini semakin mengikuti perkuliahan ini menjadi refreshing bagi saya. Jadi dokter, insya Allah memberikan banyak manfaat karena kita mulai dari awal sebelum munculnya manifestasi ya dokter ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada komen, di chat juga tidak ada. Terima kasih Dr. Prenali atas kuliah pagi ini dengan juga ada kasus-kasus yang biasanya juga sangat terkenal dari dokter yang disebutkan di Dr. Nur Wahid itu sangat antusias kalau ada kasus-kasus seperti ini dan memberikan lebih hidup perkuliahannya. Iya, Salam betul untuk dokter. Dr. Nur Wahid. Ya. Iya, Terima baik, kasih. dokter Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat dokter. Saya izin leave dari grup WA, dari grup Zoom. Terima Iya, kasih. Yes, sama. Dr. Prenali. Terima kasih Dr. Benan. Teman-teman, saya juga ingin leave dan dengan perkuliahan ini jawabannya ada, Mas Raffi dan teman-teman. Mengapa kita besok minggu depan untuk sama-sama melihat bagaimana lifestyle kita ya. Terima kasih, semoga semua sehat dan bahagia. Matur nuwun Mbak Nana, saya leave ya.